ada pesan yang disampaikan oleh alam terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Atau jangan-jangan apakah itu adalah pertanda bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak akan berlangsung lama dan akan gagal di tengah jalan seperti yang sudah diprediksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, baru saja 5 hari Indonesia melantik presiden dan wakil presiden baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober 2024. 5 hari setelahnya, alam sudah bergejolak dan menyambutnya dengan terjadinya Gunung Merapi yang erupsi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2024. Dan itu juga kebetulan bertepatan pada saat Presiden Prabowo dan para kabinet merah putihnya masih berada di Akademi Militer di Lembah Tidar, yaitu di kawasan dari Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi kawah candra di muka atau tempat penggemblengan dan penempaan mental bagi para prajurit militer. Dan kebetulan Gunung Merapi yang erupsi kemarin itu juga bagian dari wilayah Kabupaten Magelang juga. Karena secara administratif, Gunung Merapi itu terletak di antara 2 provinsi dan 4 kabupaten, yaitu bagian dari Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian wilayahnya lagi itu berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lantas, apakah erupsinya Gunung Merapi yang terjadinya tepat setelah 5 hari pelantikan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran itu hanyalah fenomena alam saja? Ataukah ada pesan yang disampaikan oleh alam terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Atau jangan-jangan apakah itu adalah pertanda bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak akan berlangsung lama dan akan gagal di tengah jalan seperti yang sudah diprediksi oleh sebagian para peramal bahwa Prabowo Gibran tidak mendapatkan restu dari para leluhur Nusantara? Nah, erupsinya Gunung Merapi setelah 5 hari dilantiknya presiden dan wakil presiden baru, yang juga sekaligus bertepatan dengan berlangsungnya acara yang itu diadakan oleh pemimpin negara, seperti acara yang sudah diadakan Presiden Prabowo beserta para anggota kabinetnya di Lembah Tidar kemarin, itu dalam sudut pandang spiritual, terutama dalam sudut pandang ilmu Titen Jawa, sebenarnya bukanlah sekedar fenomena alam biasa saja, melainkan itu juga mengandung adanya 6 sanepan atau 6 pesan penting dari alam yang berkaitan dengan pemerintahan baru yang harus benar-benar diwaspadai. Sebelum membahas apa saja 6 pesan alam di balik erupsinya Gunung Merapi setelah 5 hari dilantiknya Presiden Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, silahkan tulis komentar apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, pesan alam yang pertama yaitu pesan yang mengandung peringatan terhadap raja atau pemimpin baru tentang perbaikan. Jadi, gunung berapi yang erupsi tetapi tidak meletus atau mengeluarkan muntahan lahar berapi dan tidak memakan banyak korban, itu dalam sudut pandang spiritualnya, terutama dalam ilmu Titen Jawa, bisa diartikan bahwa pemimpin baru tersebut itu direstui leluhur, tetapi harus berani berbenah dan harus melakukan perbaikan-perbaikan agar kembali pada pemerintahan yang lebih benar. Lalu yang kedua, yaitu pesan tentang ketidakadilan. Jadi pesan yang sudah disampaikan alam di balik erupsinya Gunung Merapi kemarin itu juga bisa diartikan sebagai bentuk protes alam terhadap masih adanya ketidakadilan
yang itu harus dilawan oleh pemimpin baru. Makanya, jangan heran jika pada saat erupsinya Merapi kemarin itu juga bertepatan dengan fenomena penyitaan uang yang jumlahnya hampir triliunan beserta disitanya puluhan kilo emas batangan yang disimpan oleh oknum mantan pejabat Mahkamah Agung, yang itu sebenarnya adalah alam sudah menunjukkan dengan sangat nyata tentang masih adanya ketidakadilan dalam bidang penegakan hukum. Ketiga, yaitu adalah pesan yang bersifat perintah tentang pelepasan atau pembersihan yang harus dilakukan oleh pemimpin baru. Dan hal ini adalah salah satu tugas berat pemimpin baru, karena dia haruslah berani melepaskan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam pemerintahan sebelumnya. Entah itu korupsi maupun penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Dan selain itu pun, juga harus bisa menciptakan adanya pemerintahan yang benar-benar bersih, terutama dalam penegakan keadilan hukum. Salah satu contohnya adalah berani untuk melakukan perlawanan terhadap tindak korupsi dengan cara diantaranya seperti berani mewujudkan adanya undang-undang perampasan aset korupsi. Yang keempat, yaitu pesan tentang persiapan untuk awal era baru. Jadi, pesan alam di balik erupsinya Merapi setelah dilantiknya pemimpin baru kemarin itu juga bermakna tentang harusnya mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya awal dari siklus baru, yaitu menandai akhir dari suatu yang buruk di zaman kala bendu dan mengawali jalan bagi sesuatu yang lebih baru dan lebih baik yang selama ini disebut oleh para leluhur Jawa dengan istilah sebutan zaman Kalasuba, yaitu zaman yang harus mengedepankan persatuan, kerukunan, ketentraman, dan kedamaian. Kelima, yaitu pesan tentang peringatan untuk mewujudkan adanya keseimbangan. Artinya pemimpin yang baru itu harus bisa mewujudkan adanya keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam atau ketuhanan. Selain bisa memajukan atau membangun dan memikirkan kebutuhan fisik, materi, atau kebutuhan lahiriah bangsa dan rakyatnya, juga harus fokus memikirkan atau membangun kebutuhan batiniahnya, yaitu juga membangun mental, kecerdasan, atau kejiwaan dan spiritualitasnya juga. Termasuk seperti membangun kesadaran masyarakat tentang jati diri bangsanya yang sudah diwariskan oleh para leluhur yang selama ini sudah tergerus oleh budaya asing. Lalu yang keenam, yaitu pesan tentang datangnya transformasi atau datangnya perubahan besar. Jadi di balik erupsinya Merapi itu juga alam memberi pesan tentang kepemimpinan yang baru itu bisa membawa pada perubahan besar dengan melakukan terobosan baru dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, nanti akan banyak orang-orang baru yang muncul dan mereka akan mewujudkan adanya perubahan besar. Artinya, mereka adalah orang-orang yang baru dan orang-orang yang muda dalam pemerintahan, dan banyak yang meragukan kemampuannya, tetapi justru mereka adalah orang-orang baru yang bisa membuat adanya terobosan yang bisa membawa pada perubahan besar pada masyarakat dan pada Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.